Halo, kita ketemu lagi di video mengenai literasi digital. Kali ini kita akan membahas salah satu aspek yang harus pengguna perhitungkan dalam misalkan memanfaatkan media sosial. Ada istilah yang disebut sebagai FOMO ya. Ini adalah singkatan dari fear of missing out. Ini adalah salah satu apa ya kondisi psikis mungkin ya, kondisi kejiwaan di mana bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Salah satu sumbernya itu adalah penggunaan teknologi digital. Oke, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan FOMO. Fear of missing out atau takut ketinggalan itu adalah fenomena nyata yang menjadi semakin umum khususnya remaja ya dan dapat menyebabkan stres yang cukup signifikan dalam hidup. FOMO dapat mempengaruhi hampir semua orang, tetapi beberapa orang berisiko lebih besar. Kenapa berisiko lebih besar? Salah satunya adalah faktor belum dewasa atau beranjak dewasa, juga mungkin ada faktor percaya diri yang harus diperhitungkan. Bagaimana orang itu merasa ya dalam tanda kutip mungkin ya rendah diri karena ternyata dia ketinggalan informasi tertentu di mana lingkungan atau teman-temannya mengetahui sehingga dia merasa apa tidak tidak terlibat, merasa ketinggalan atau merasa tertinggal dari teman-temannya. Nah, FOMO adalah kecemasan atau ketakutan seputar kehilangan hal-hal yang seperti acara-acara sosial, ya. Temannya misalkan mengajak nonton konser, konser grup kegemarannya yang ternyata dia tidak tahu bahwa konser itu ada dan ternyata dia ketinggalan informasi dari teman-temannya sesama penggemar grup tersebut yang membuat menjadi minder, menjadi tidak nyaman. Bisa juga acara pertemuan, bisa juga gosip atau berita terbaru yang mungkin itu tidak berakibat langsung kepada misalkan kegiatan sekolah atau mungkin pekerjaan, tapi itu tetap saja mengganggu di mana orang yang mengalami FOMO, fear of missing out, mungkin merasa tidak terhubung dengan teman-temannya, dengan kejadian di mana menurut dia itu seharusnya dia yang paling tahu atau mungkin harus tahu duluan dan norma-norma masyarakat, lingkungan atau teman-temannya sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang seharusnya dia dapatkan. Artinya kalau dapat informasi terbaru, misalkan mengenai tadi ya, grup musik kesayangannya atau grup musik kegemarannya yang ternyata juga menjadi kegemaran teman-temannya, dia akan merasa dihargai, dia akan merasa diperhatikan. Jadi kalau ketinggalan berita tersebut, yang terjadi adalah sebaliknya, ya, merasa bahwa penghargaan terhadap dirinya itu menjadi berkurang atau bahkan mungkin tidak ada. Meskipun ini sebetulnya apa tidak dilakukan oleh lingkungannya, ya. Ini yang kita sebut sebagai kecemasan, ketakutan, ya, yang mungkin apa dalam beberapa kemungkinan kejadian itu tidak berdasar sama sekali. Baik, kenapa FOMO ini berkaitan dengan medsos? Kenapa tadi di awal saya menyebutkan bahwa remaja ya yang dalam sedang menuju dewasa ini sangat rentan terkena FOMO karena remaja umumnya menggunakan media sosial secara intens dan hasilnya menghasilkan FOMO ya bertindak sebagai mekanisme yang memicu penggunaan jejaring sosial yang lebih tinggi karena merasa ketinggalan
main medsos lebih lama. Main medsos lebih lama ternyata bukan artinya kekhawatirannya menurun, malah ternyata semakin intens, semakin kompleks, bahkan meninggalkan kegiatan-kegiatan lain yang seharusnya menjadi fokus dari hidupnya. Misalkan apa? Misalkan sekolah, misalkan kuliah. Nah, dalam beberapa penelitian ini disebutkan bahwa anak perempuan, remaja perempuan, mengalami depresi cenderung menggunakan medsos yang intens atau berlebihan. Orang Indonesia katanya rata-rata itu 3 jam sehari menggunakan medsos. Rata-rata. Artinya kalau lebih dari 3 jam itu bisa disebutkan sebagai berlebihan. Ya, saya juga sangat tidak menyarankan menggunakan medsos secara berlebihan. Sementara anak laki-laki kemungkinan berakibat kecemasan, ya, anxiety mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi, kehilangan berita, melihat kehidupan orang lain yang dalam tanda kutip lebih baik daripada dirinya sendiri, melihat hanya kekurangan diri sendiri dibandingkan dengan orang-orang yang posting sesuatu di media sosial. Ini bisa berakibat kecemasan, ini bisa berakibat FOMO. Ada dua hal ya tadi yang kita, satu cemas, yang dua mungkin bisa berakibat parah lagi yaitu depresi. Depresi itu adalah gangguan mood yang ditandai dengan berbagai tingkat kesedihan, keputusasaan, kesepian, yang arti apa? Akhirnya orang jadi malas alias tidak aktif, merasa bersalah, merasa hidupnya itu tidak berguna, ya, merasa ketinggalan dibandingkan dengan orang lain, kehilangan konsentrasi, penarikan sosial, nggak mau gaul, menutup diri, sulit tidur, ya, insomnia, dan ini yang paling parah, bahkan kadang-kadang kecenderungan bunuh diri karena kebanyakan pakai medsos, takut ketinggalan berita, ya, sehingga mungkin gagal di bidang lain di mana seharusnya dia harus berhasil, malah meningkatkan depresi. Lalu ada yang disebut sebagai cemas, yaitu rasa ketakutan yang tidak normal, ya. Ada ciri-ciri fisiknya, ketegangan, berkeringat, ya, denyutnya di nadi itu meningkat, dan keraguan tentang realitas yang bersifat ancaman. Ini berakibat kepada keraguan terhadap diri sendiri, apakah mampu. Kita melihat di medsos orang-orang berhasil, ya, kuliahnya, sekolahnya, dalam hidupnya, punya harta yang banyak, punya baju yang bagus, penampilan yang kasep, yang cantik, dan seterusnya. Kita menjadi cemas. Itu yang menjadi acuan, itu yang menjadi pikiran, itu yang menjadi keinginan, mengakibatkan FOMO, mengakibatkan depresi, mengakibatkan kecemasan berlebihan. Baik, nah, efek dari fear of missing out ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan. Jadi bukan hanya aspek psikis saja, tapi juga bisa ke aspek fisik, ya. Jika orang kelebihan beban dan aktivitas sosial, ya, termasuk tentu saja dalam menggunakan medsos, ya, kita beraktivitas sosial secara fisik saja bisa capek, ya. Medsos itu bisa jauh lebih melelahkan, ya, melihat berita-berita yang mungkin tidak kita butuhkan selama berjam-jam setiap hari, ya, itu sangat melelahkan, akan mempengaruhi kebiasaan tidur, menyebabkan kelelahan, ya, dalam beberapa kasus itu bisa sampai dengan migrain atau sakit kepala, ya. Yang kuliah jadi malas, yang sekolah jadi malas, kurang motivasi untuk pergi ke kampus, untuk pergi ke sekolah, untuk mengerjakan PR, untuk ikut kelompok belajar,
ya, yang mungkin ada perasaan minder, kurang percaya diri, ya, dan bermasalah, ya, di sekolah, ribut dengan teman misalkan, atau di kampus, ya, atau di tempat kerja, merasa tersinggung, dengan mudah tersinggung dengan perkataan orang lain yang mungkin juga tidak ditujukan kepada kita. Dan yang terakhir itu adalah burnout, ya, istilah di mana kita benar-benar merasa sangat lelah fisik dan mental. Ujung-ujungnya adalah tidak mau melakukan apapun, gak mau gaul, di keluarga menarik diri, dalam beberapa kasus sampai dengan parah, ya, memutuskan tali silaturahmi. Kelelahan fisik dan mental yang juga sangat parah. Salah satunya diakibatkan adalah dari FOMO, fear of missing out. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa FOMO dapat berasal dari ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan dengan kehidupan. Dengan perasaan dapat mendorong kita ke penggunaan media sosial yang lebih besar. Tadi saya sudah menyebutkan, salah satu efeknya itu adalah kita merasa tidak bermanfaat, kita merasa tidak berguna karena melihat informasi-informasi, ya, foto di Instagram, berita-berita di Facebook dan media sosial yang lainnya, ya, atau melihat video orang di TikTok, bagaimana orang itu kaya, punya pacar cantik atau kasep, ya, bisa makan di restoran yang mewah dan pamer segala rupa yang untuk kita itu hanya menjadi impian. Itu akan membuat stres, apalagi jika kurang percaya diri. Keterlibatan yang besar dengan media sosial dapat membuat kita merasa lebih buruk tentang diri kita sendiri dan hidup kita, bukannya menjadi lebih baik. Contoh sederhana, ya, Anda punya masalah. Anda tidak diskusi dengan orang yang tepat, langsung face to face, berhadapan muka, tetapi malah mengumbar masalah tersebut ke media sosial. Hal ini akan cenderung lebih berakibat negatif. Tidak menyelesaikan masalah, hanya menimbulkan masalah baru. Ya. Nah, mengurangi perasaan FOMO sebenarnya akan dapat mengarah pada perilaku yang memperburuknya. Maksudnya adalah kita merasa kekurangan informasi, kita mencari informasi di tempat yang salah, di medsos misalkan, itu malah akan memperburuk. Maksudnya kita ingin menjadi yang lebih tahu, malah membuat kita semakin tertekan dan cemas serta depresi. Bagaimana cara untuk mengantisipasi mengurangi yang namanya FOMO? Yang pertama adalah ubah fokus. Daripada fokus pada kekurangan, coba perhatikan apa yang kita miliki. Daripada kita berangan-angan ingin menjadi bintang Instagram misalkan, ya, lebih baik kita belajar yang benar di kampus atau sekolah. Karena itu dunia nyata kita. Yang ada di Instagram, ya, itu juga belum tentu benar. Mereka pamer kemewahan, belum tentu mereka itu kaya. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan di media sosial, di mana kita mungkin dibombardir, ya, diberikan informasi terus-menerus dengan berita dan gambar hal-hal yang tidak kita miliki. Stop, kurangi itu. Jangan selalu, istilah saya, jangan selalu melihat ke atas, tapi lihat yang kita miliki. Tambahkan lebih banyak orang dan hal positif ke feed medsos. Hal-hal yang berkaitan misalkan dengan sekolah, dengan kuliah. Apa yang kita pelajari, coba share. Di satu sisi kita belajar, di sisi lain juga apa yang kita ketahui bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan memperhatikan medsos orang-orang yang posting sesuatu yang negatif, yang menyombongkan diri, pamer, dan tidak mendukung kegiatan Anda.
ubah fokus. Yang kedua adalah buat jurnal. Hal yang umum untuk memposting di media sosial untuk mencatat hal-hal yang menyenangkan yang kita lakukan, justru mungkin mendapati diri sendiri memperhatikan orang yang memvalidasi like atau pengalaman orang lain yang secara online. Buat hal-hal buat konten yang menyenangkan, yang tidak bersifat pamer, yang jujur. Ya, Anda bermain dengan teman-teman misalkan ke sebuah tempat wisata atau mungkin hanya hangout. Coba itu diabadikan, tentu saja dengan seizin teman-teman Anda. Ya, buat di medsos. Silahkan posting. Itu juga jangan berlebihan. Bukan bersifat pamer, hanya mengabadikan kebahagiaan. Ya. Atau Anda misalkan bisa membuat blog daripada Anda memperhatikan postingan orang lain, bagaimana kita membuat posting dari tulisan. Di satu sisi Anda bisa belajar menulis, di sisi lain juga Anda bisa menyampaikan pikiran Anda, ide Anda, apa yang Anda pelajari di sekolah ke orang lain. Ya, kalau untuk saya pribadi, menulis itu adalah salah satu obat stres yang mujarab, ya. Cara untuk relaksasi yang sangat murah. Selanjutnya adalah menghindari FOMO. Ya, carilah relasi nyata, ya. Melihat ke medsos malah menemukan kecemasan, lebih merasa tertekan, ya. Jadi bagaimana kita bisa menghalau perasaan kesepian yang terkucil, bagaimana kita mencari hubungan yang nyata dengan orang-orang, dengan teman-teman sekitar, dengan keluarga, berbagi pengalaman di dunia nyata, bukan di media sosial. Ngobrol, tadi saya menyebutkan hangout, ya, bikin kelompok belajar, menghubungi dengan teman-teman lama, menyambung lagi tali silaturahmi, bisa ngobrol langsung, bertatap muka. Itu akan sangat bermanfaat untuk menekan fear of missing out, termasuk juga menekan kecanduan kita terhadap media sosial. Nah, yang terakhir tapi juga menurut saya yang paling penting, apalagi yang diajarkan oleh agama, ya, salah satunya adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Studi menunjukkan bahwa terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan rasa syukur seperti jurnal, ya, sekedar memberitahu orang lain apa yang kita hargai tentang mereka, ya, mengangkat semangat serta semua orang yang ada di sekitar, ya, sharing. Jangan fokus pada kekurangan, fokus pada keberuntungan yang kita dapatkan. Wah, orang lain punya mobil mewah. Wah, orang lain bisa piknik ke tempat yang eksotik dan seterusnya. Loh, kita juga beruntung. Kita masih sehat, kita masih punya ayah dan ibu, kita bisa kuliah di universitas atau sekolah yang ternama. Kita masih punya kesempatan untuk menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, ya, bermanfaat untuk kelak, untuk nusa, bangsa, dan agama, dan seterusnya. Anda fokus kepada kekurangan sendiri, itu akibatnya pasti negatif. Salah satu adalah kekurangan percaya diri. Ya, dan ini sangat-sangat akan merugikan diri Anda sendiri. Bersyukur. Nah, ternyata yang menderita FOMO juga cukup banyak, ya, apalagi di remaja. Tadi saya sudah menceritakan cara-cara untuk menghindarinya. Salah satunya adalah untuk bersyukur, tapi ternyata tidak semuanya bisa menjalankan hal-hal yang tadi disarankan. Ada beberapa yang
sampai dengan stres, sampai dengan depresi, sampai dengan memiliki masalah kejiwaan. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Nah, ada yang disebut sebagai Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Ya, ini dilakukan oleh para ahli kejiwaan, ya, di mana CBT ini bekerja untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mengubah pemikiran yang tidak membantu pola pikir, perilaku, dan kesejahteraan secara keseluruhan dengan latihan-latihan tertentu. Ini bukan bidang saya ya, tapi bidang ahli kejiwaan, psikolog, ya, psikiater. Bagaimana mereka mencoba mengidentifikasi masalah dan mengubah perasaan tentang situasi tertentu untuk menyesuaikan perilaku, ya, untuk menyembuhkan masalah mental, depresi, kecemasan, di mana ternyata untuk mengatasi depresi itu bukannya bersyukur, bukannya bergaul dengan orang-orang yang tepat, ya, untuk menyembuhkan depresi malah lari ke narkoba. Nah, itu bukan menyelesaikan masalah, ya, malah menghancurkan masa depan, ya, ketakutan yang tidak beralasan dan masalah-masalah pemikiran negatif lainnya. Ya, kalau kita lihat misalkan sekarang banyak sekali remaja yang depresi, bukan cuma mahasiswa ya, siswa dan seterusnya depresi karena masalah media sosial, ya. Bagaimana mereka ada masalah di keluarga, mencari penyelesaian di media sosial malah menambah buruk. Beberapa malah berpikir untuk mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Nah, hal-hal seperti ini harus kita hindari. Betul bahwa media sosial itu mempunyai aspek positif, tetapi juga seperti halnya teknologi yang lain, ya, itu juga punya aspek negatif. Dan jika digunakan berlebih, salah satu akibatnya adalah FOMO, ya, fear of missing out. Silahkan Anda menggunakan media sosial, tapi gunakanlah dengan bijak. Jangan berlebihan. Hanya gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Menambah ilmu, ya, berdiskusi secara sehat, menambah wawasan, menjalin silaturahmi, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk kepentingan masa kini dan masa depan, termasuk juga tentu saja untuk kesehatan mental. Oke, cukup untuk video hari ini. Kali ini semoga apa yang saya sampaikan mengenai FOMO itu bisa bermanfaat. Oke, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih.